Assalamualaikum. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir video karşınızdayız. Ben hala Jakarta'dayım. Hala Ulin'in evindeyim. Ama ben gitmesine çok az kaldı. Çünkü Jakarta'da sadece 2 hafta kalıyorum. Ve birkaç gün sonra geri döneceğim Türkiye'ye. Ama gitmeden önce biraz muhabbet edelim Ulin'le. Ulin'in eşi gimana suamimu? Bandung'da. Bandung'da o düğünü var. Arkadaşın düğünü, orada 2 gün kalıyor. Biz baş başa kalıyoruz evde. Onu da yaptım. Aslında Indonesia kahvaltı yaptım. Sonra biraz muhabbet edelim. Ne hakkında hayat, işte hamilelik falan mesela. Tamam, biraz soralım öyle. Soru soracağım. Tamam. Lin, gimana kabarnya? Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Hayat nasıl geçiyor? Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor? İyi. Güzel mi? Güzel. Çok şükür. Bir de şimdi hamilelik hakkında sormak istiyorum. Çünkü ben de çok mutlu ettim seni haber verince. Çok şükür alhamdülillah. Çünkü Ulin ne zaman evlendin? 3 sene önce. 3 mau 4. 3 sene falan bekledi arkadaşlar ama çok şükür alhamdülillah Allah verdi. Şöyle, kamu berarti selama 3 tahun itu nggak emang program pengen punya anak atau gimana sih ceritanya? Oh iya, jadi itu kan cerita dari awal ya. Jadi kan memang awal nikah itu kan memang dari berdua tuh memang nggak buru-buru ya. Ya kayak ngerasa belum siap karena memang kan aku ketemu Bayhak itu kan nggak waktu lama ya, maksudnya baru setahun, itu aja pun LDR gitu kan. Ya pernah sekantor bareng cuma kan setengah bulan, setelah itu kan LDR sampai nikah. Terus kayak ngerasa perlu waktu juga untuk saling mengenal juga, kita juga dari apa ya, segi finansial juga kan perlu ini kan ya. Pokoknya masih banyak inilah, masih banyak balancingnya itu, masih banyak ini. Nah terus tapi kita tuh kayak nggak yang sebenarnya nggak yang KB, nggak yang apa ya, ya memang saat itu sih memang dari berdua sih kayak belum siap gitu kan. Tapi kan mungkin sebenarnya dari orang tua tuh pengennya sih sebenarnya kan langsung cepet gitu kan. Cuma kan kitanya kayak nggak siap gitu loh ya, nggak KB, cuma ya mungkin ngepasin pas masa subur aja sih, kayak ngindarin masa subur gitu. Jadi intinya mencoba untuk tidak punya anak. Iya, saat itu. Terus kamu pengen punya anak itu kapan? Pengen punya anak itu udah pas jalan 2 tahun, mau 3 tahun kali ya. Itu udah mulai, karena memang kan dari keluarga pasti kan nanyain ya beberapa, terus ini kok ini gimana, maksudnya awal-awal kan ya udah nggak apa-apa, cuma kan kok lama-lama kayak apa ya, kayak serius ya gitu kan. Karena kan dari keluarganya Bayhaki maupun dari keluarganya aku gitu kan pasti kan nanyain kok ini belum hamil gitu. Padahal kita kan memang apa ya, memang dari berdua, maksudnya komitmen, bukan komitmen sih, memang keputusan berdua nggak buat cepet kayak gitu. Cuman akhirnya itu program hamil setelah 2 tahun itu pun nggak yang 2 tahun pas langsung ya. Itu tuh baru, itu tuh mama yang bilang sih udah deh coba cek aja kayak gitu kan, cek kayak fertilitas gitu. Itu ke dokter ininya. Itu pas udah hampir 2,5 tahun tuh nikah. Nah itu aku sempet cek kayak namanya tes HSG. Jadi itu kayak nanti dimasukin kayak pewarna gitulah. Jadi terus itu tuh buat biar tahu ada cek suburan pokoknya, ada sumbatan enggak, kayak gitu. Normal intinya, normal, nggak ada masalah gitu. Sebelum itu pun udah dicek kayak ada miom enggak, ada kista enggak, ya alhamdulillah nggak ada gitu kan. Oke, itu kan apa namanya, USG, transvaginal kayak gitu. Kalau Bayhaki itu kan cowok simple dan itu lebih murah. Kalau saya tuh banyak dan lebih mahal kayak gitu kan. Terus waktu itu tuh Bayhaki cek sperma kan, cuma memang sempet yang pertama kayak kurang gitu kan volumenya. Terus yang kedua itu udah dicek itu ya ini sih memang ada sedikit ada abnormalnya kayak gitu dari spermanya. Terus setelah itu setelah itu usahanya kan memang karena kita udah
oh ayo kita coba Bismillah gitu kan, coba serius gitu kan. Awalnya kan kita tinggal di Bekasi, aku kerja di Jakarta Pusat, Bahagi Jakarta Timur. Nah kalau aku kan lebih jauh dari Bahagi tuh, perjalanan tuh kalau nggak macet tuh 40 menit kan, itu kalau naik motor. Kalau naik KRL ya 1 jam, 1,5 jam kendaraan umum. Tapi kalau Bahagi kan lebih deket, kayak nggak sampai setengah jam. Akhirnya udah deh, coba kita cari kontrakan yang lebih deket gitu. Kayak kita pindah ke sini bulan Maret itu. Karena dulu itu jauh banget kan. Mungkin karena kecapean juga kan. Iya, kayak gitu kan. Terus karena memang sebelum itu pun kita tuh sering pindah-pindah gitu setelah nikah kan. Awalnya Jawa Tengah, terus habis itu pindah ke Bekasi, ke Jakarta pindah ke Bekasi, masih pindah-pindah gitu loh Mbak. Tempatnya. Oh gitu. Iya, jadi kan aku setelah dari Kendal tuh di Jakarta sama ini tuh 4 kali pindah kayaknya. Kantornya sekarang? Enggak, Tapi kerjaannya rumah ini kontrakannya. serius? Iya. Kayak yang pas aku datang itu kan itu yang di situ yang kan? terakhir itu yang ketiga. Sebelumnya kamu kemana? Aku awalnya kan awal ke Jakarta kita kan belum bawa barang-barang tuh, masih di Kendal tuh masih ngekos. Oh ya. Yang buat suami istri itu kan. Oh gitu. Terus baru 1 bulan kita pindah. Nggak, kenapa pindah nggak enak? Iya, karena kayak awal yang pertama itu kan karena kos, yang kedua kan itu karena kan dia kontrakannya sampingnya kayaknya kurang mendukung lah, kayak bising gitu. Terus yang Juga kedua pindah beda. kemana? Itu yang pertama kos, yang kedua yang itu, yang ketiga yang di Bintara, yang di terakhir Mbak datang sama Mas Enas. Oh itu. Ini yang keempat. Oh, udah sering pindah-pindah. Iya kayak gitu. Jadi dari sisi psikologis pun belum ini. Iya, kita kan juga masih ibarat struggling ya. Iya, Maksudnya masih dari belum mapan. Terus setelah pindah sini, habis dari Turki ya itu. Sebelum Turki itu, tapi baru ngedrop barang aja, belum yang rapi kan. Ke Turki, baru dari Turki itu baru mulai tuh beres-beres semuanya kayak gitu. Nah, waktu itu aku tuh pas setelah tes itu kan dikasih obat tuh Mbak. Aku dikasih obat Suburan ya, hormon biasanya. Iya biasanya ya pasti asam folat sama itu yang buat Ovacare itu Valium yang buat ini kali ya kan, buat cewek gitu kali ya. Terus kalau BHG tuh sebenarnya belum sempet minum obat sih ya tuh. Oh iya. Cuma kan memang dari dokter tuh disaranin buat sering olahraga yang pasti Kalau cowok iya, terus sayuran. Makan toge, terus beberapa orang-orang lah yang ngasih saran coba hidup sehat. Iya, intinya kayak gitu. Jadi kita dengan pindah ke sini kan otomatis secara ini nggak terlalu capek. Dari segi pola hidup kita pun lebih sering olahraga, makan pun agak lebih dijaga kayak gitu. Terus tapi yang pasti doa dong ya. Iya pasti. Dan yang pasti sih itu doa dari keluarga sih. Yang itu udah takdir Allah juga. Iya sih, yang pasti. Iya, doa itu nomor 1 ya sih. Yang terkadang Ulimish. Terus setelah tahu hamil tuh kapan ceritanya? Ya, hamil itu tuh pokoknya pulang Turki kan April tuh, ingat banget. April, enggak awal dong. Oh iya, awal. Terus habis itu kan masih beres-beres tuh. Enggak dong, Mei. Orang April kan pulang tahun Edis masih di sana kok. Iya ya. Mei, kayaknya lupa deh. Pokoknya aku lupa. Mei kan kesini. Itu tuh tawan hamil itu ini udah telat 1 minggu lebih lah. Gitu. Terus kamu cek pakai alat atau pakai ini tes pack, masih tes ada pack itu masih ada. Iya. Coba lihat. Kamu pakai beli 2 gitu. Beli 2. Iya, kan buat ngetes ini bener enggak? Ini masih ada tuh. Ini boleh strip ya. Iya. Boleh. Ini aku tuh saking nggak ininya 2 hari kemudian aku cek lagi ini kencang gitu ya. Soalnya gitu soalnya boleh ada nih inan mother bisa tes siap mes ya bet. Aku kan 2 hari ini beneran nggak ya gitu kan, karena udah kan awal tuh kan ngecek ya udah belum gitu kan. Terus ini kok udah. Sebelum itu kamu cek berapa kali? Sebelum itu tuh kok kalau sebelumnya cek juga nggak? Aku cek tuh kalau telat misalkan sebelum 1 minggu kan, tapi kan memang siklus aku mundur ternyata kan. Maksudnya aku nggak yang pas bulan Juni itu kamu kan Mei itu kamu cek nggak? Aku cek tapi belum. Berarti cuma 2 kali Juninya kamu cek lagi. Jadi tiap bulan mesti cek pakai. Iya. Kayak gitu. Terus bener nggak sih? Setelah telat baru tapi. Tapi waktu di Turki tuh waktu Edis aku telat.
telat seminggu, tapi aku cek enggak, negatif. Oh, Jadi itu tuh memang harus setidaknya tuh telatnya lebih dari seminggu. Kalau nggak salah aku cuma 3 hari atau 4 hari telat, aku udah kayak buru-buru gitu kan. Aku cek negatif, terus akhirnya, tapi kan aku yakin kalau hamil, aku ke itu rumah sakit, pada ke UGD, 4 hari. tes darah. Tapi kelihatan kalau tes darah itu meskipun baru sehari 2 hari telat aja udah langsung kelihatan. Makanya aku alhamdulillah kayak gitu. Ternyata sebelum 2 minggu pas hari Selasa atau Rabu aku tuh sakit perut hebat gitu loh. Lah Kamu kira itu gara-gara itu? aku takutnya tuh ada sesuatu ini kan, Kamu kira karena kehamilan kakak itu? kehamilan kan takut, karena kan sebelum itu ada istrinya teman kerja tuh yang bilang dulu tuh sempet takut kehamilan ektopik yang di luar Iya, karena itu sakit nah itu memang. sakit kan, waduh, terus Jangan-jangan terus kamu periksa ke objin waktu itu kan masih kerja, terus aku tuh kayak tapi kok sampai kayak nggak bisa jalan gitu kan. Oh iya, sakit Iya, banget ya. nah, sakit ya, jalan cuma tuh kayak sakit banget lah pokoknya. Akhirnya aku cuma duduk aja dari jam 2 sampai pulang kerja tuh jam 5 tuh. Kenapa nggak pulang aja? Iya, waktu itu tuh kadang agak reda, tapi kadang nanti sakit lagi gitu kan. Aku Kemah gitu. aku nggak langsung pulang, terus Habis itu? habis itu aku langsung ke rumah sakit, ke UGD waktu itu. Nah itu ternyata tuh yang buat kayak bagian ronsen atau bagian ini tuh udah pulang apa Ya, ya terus waktu itu. gimana? Akhirnya aku dikasih, kan aku bilang oh ya kemarin saya tuh udah cek tes pack positif, takutnya ada kehamilan yang abnormal atau gimana kan. Dicek tuh sama susternya, dipecet-pecetin bagaimana yang sakit bagian perut kanan bawah. Oh, kamu ngerasain itu? Kayak gitu. Terus akhirnya dokternya datang, pasti ada dokter yang piket kan. Terus mbak kalau hamil ini tuh ini deh apa bukan Di situ. rahim. Coba mbak mending disaranin buat ke klinik ini kandungan yang buka. Nah ternyata tuh disaraninnya tuh kliniknya deket sini. Terus akhirnya aku ke objin? Ke objin. Masih Tapi buka. sebelum itu aku kayak dikasih kayak pereda nyeri lah dari dari itu, dari anu. Iya tahu itu. Disuruh aku sering kasih Kayak itu gitu deh. kan. Karena dia nggak mau minum obat. Iya. Terus akhirnya aku langsung kan ke sini, ke dokter kandungan. Aku suruh itu cek urin lagi ya, cek urin terus masuk ke itu, ketemu dokternya. Terus akhirnya aku jadi transfer ginjal juga dari Farina. Nggak ada Dicek lagi, masalah. loh bagus ini kok, ini dalam kok bun, di dalam kan alhamdulillah kemarin Bukan ektopik ya? ini udah sekitar 4-5 minggu ternyata. Oh, iya. Itu, Juli waktu itu. Iya, udah seminggu sebulan. Terus habis itu? Terus habis itu ini Kok masih sakit? masih sakit. Coba deh besok itu USG abdomen. Kalau di Itu kanan di bawah ini apa? takutnya itu buntu takutnya. Ronsen Gitu. intinya. Kayak bagian perut Sebelah. kayak gitu kan. Akhirnya ya udah, Rabu tuh kan libur. Aku yang ke rumah sakit yang awalnya itu kalau libur kan nggak ada yang ini ya. Dijaga. Akhirnya Kemana? akhirnya Kamisnya aku pas Kamisnya. harinya aku Masih cek. sakit nggak itu? Rabunya tuh masih lumayan, tapi kan aku kayak minum Obat kunyit gitu. juga, sama kunyit juga, tak minum kunyit gitu. Terus Kemisnya kesana itu dicari-cari kan, ternyata ada tuh kalau usus yang nggak gerak itu berarti yang itu tuh buntu. Oh, gitu. Seharusnya kan kalau usus tuh dia apa Iya. bergerak, peristaltik apa lah Iya. itu. Nah itu ketemu tuh waktu dia kayak di zoom, terus itu ternyata agak ada pembengkakan gitu. Dan itu memang ternyata ada radang gitu, jadi disaranin buat langsung operasi itu ceritanya. Oh gitu. Jadi itu sebenarnya aku belum ke dokter, mau ke dokternya pas perut sakit ternyata itu ketahuan juga ada usus Oh, buntu gitu. ceritanya. Terus langsung dioperasi. Kapan operasinya? Lah itu kan posisi Kamis tuh. Nah habis itu kan kalau di rumah sakit yang aku periksa itu dia nggak bisa pakai BPJS, Terus akhirnya harus gimana? pakai kalau nggak uang pribadi pakai Swasta ya? Itu? swasta bagus. Kalau nggak pakai swasta. Kalau yang Asuransi swasta. asuransi kayak gitu kan. Terus akhirnya aku minta rujukan dulu sebelum ke rumah sakit. Aku sambil ini hasil USG-nya, hasil tes darah, aku dulu tes darah HS ini udah ada data lah. Langsung ini langsung aja minta rekomendasi rumah sakit terdekat. Ke rumah sakit mana kamu? Sini daerah Pondok Bambu ada Rumah sakit Alia. pemerintah. Rumah sakit umum, iya pemerintah lah. Pemerintah.
pakai BPJS itu. Pakai BPJS di cover semua. Seriusan? Iya. Waktu itu tuh aku kan Kamis sakit malam, berapa lama? cuma 2 kali. Cuma. Waktu itu Kamis malam lah mbak. Kamis malam tuh dicek. Niatnya itu cuma mau tanya besok tuh misalkan mau operasi jam berapa. Langsung dioperasi hari itu juga? Seriusan? Kayak orang mimpi mah gitu tuh. Terus tapi dokternya sebelumnya bilang ini kehamilan masih muda banget, pas 5 minggu ya, ada potensi keguguran juga kan waktu operasi. Tapi nanti waktu operasi biasanya ada itu kok, ada dokter kandungannya, ada. Ya terus kamu katanya waktu biusnya nggak? Iya, nggak sepenuhnya tuh. Berarti kamu masih rasa sakit dong? Iya, kayak dijahit, kayak di ya itu. Kayak ditusuk jarum. Terus saya bilang apa, dinginan banget tuh waktu itu kan. Terus aku bilang, oh sakit banget. Akhirnya aku kayaknya karena aku bilang sakit ditambahin tuh di tangan. Akhirnya habis itu mungkin agak teler ya. Iya, itu yang ditambah itu sebenarnya bukan anestesinya, tapi itu obat pereda nyeri. Terus habis itu belum selesai pun aku udah bangun tuh. Masih agak kerasa juga. Serius? Tapi ya udah. Bayinya ini cewek atau cowok? Oh iya. Siapa cowok ya? Kalau kemarin tuh pas udah masuk berapa 4 bulan ya, 4 bulan itu 16 minggu sih. Itu katanya cowok. Katanya pas lagi ada monasnya kayak gitu. Ini udah, kalau dokternya sih bilangnya udah fix cowok ya. Karena kalau cowok nggak bisa berubah, kalau cewek bisa berubah. Kayak gitu bilangnya. Soalnya dokter itu kan pengalaman ya gitu. Bahkan sebenarnya dari usia 16, 14 itu udah kelihatan gitu. Kadang mereka belum ngasih tahu supaya memastikan tunggu kontrol berikutnya gitu. Kadang kayak gitu. Jadi ya ini cowok kayak si Dennis tuh pas usia berapa aku lupa gitu kan, dicek lagi gitu. Ini cewek kayak gitu. Aku kemarin dikasih tahu nggak, terus kalau aku terserah lah terus gitu. Tapi kalau bayang pengennya bayang pengen. Kalau aku sih nggak ada rasa itu cewek apa cowok ya, karena emang pertama ya. Dan maksudnya udah pasrah mau dikasih cewek cowok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku nggak yang ini, cuma kayak kasih tahu aja udah, kasih tahu aja lah dok gitu. Çok arkadaşlar böyle muhabbet ettik güzel yani ben de hiç konuşmadım böyle çünkü geldim hep bugün eve sabah kalkıyor işe gidiyor eve geliyor sonra uyuyoruz uyuyoruz beraber hiç böyle muhabbet falan çok vakit yok yani ondan biraz iyi geldi muhabbet ettim ya kan kita kan jarang ngobrol kan kan capek tidur pulang bangun kamu udah berangkat. Iya ya itulah pekerja ya. Tapi alhamdulillah sekarang berarti semuanya udah udah fine aja tinggal nunggu. Berarti udah berapa 6 bulan ya? Jalan 6 bulan. Iya berarti kalau lagi ya tak ada salah uling baby saling hujan nasi Betsy. Amin. Punya mengidam sesuatu yang sangat parah nggak? Apa ya? Jadi waktu hamil Edis itu ya pasti ada sih, kadang kan orang hamil itu misalnya nggak lihat makanan itu pengen gitu kan, tapi nggak yang harus terpenuhi, misalnya aku pengen makan itu dan yang harus hari itu juga ada enggak. Cuman waktu Edis tuh aku dulu pengen banget pempek kalau nggak salah sama rendang gitu kan, karena aku bawain dari sini kan itu oke. Kalau untuk Dennis ini anehnya ketika aku hamil aku cuma bisa makan Indonesia gitu kan, aneh kan gitu. Nah untuk masalah mual itu gimana kok? Oh iya, kalau mual tuh aku nggak yang parah sih. Iya, kalau pas sikat gigi aja nggak yang muntah kan. Nah jadi gini, kalau laki-laki itu terus kenapa aku feelingnya ini cowok, karena aku nggak merasakan mual yang parah. Jadi aku tuh mual cuma pagi doang, mual doang gitu, nggak sampai muntah. Kadang sampai muntah, cuman ya biasa aja, nggak yang parah. Nah yang kedua ini kenapa feelingku aku kayak cowok gitu, cewek, karena mualku tuh parah gitu. Terus aku tanya ke dokter kan gitu, dokter kenapa sih kalau anak cewek itu mualnya lebih parah gitu? Itu karena kadar hormonnya lebih tinggi, hormon HCG namanya. Kalau untuk anak perempuan itu HCG-nya lebih tinggi bu, gitu. Makanya kenapa mualnya itu parah, bukan karena masalah yang katanya ada rambut dan sebagainya. Itu secara medis itu hormonnya lebih tinggi kayak gitu. Makanya aku sampai muntah banyak berkali-kali dan bau, jadi bahkan bau ikan aku nggak bisa nyium, bau makanan itu kayak
bikin mual gitu. Kalau Edis aku fine aja, makan enak, gak ada bau apapun, bahkan deterjen aja kan aku bisa mual gitu dulu. Kalau Edis nggak ada masalah gitu. Jadi dari situ aja kelihatan cowok atau cowok gitu kan. Tapi kalau mereka ada slide, itu bu kadar boleh bisa mau petetik. Ada pertanyaan lagi nggak? Enggak sih, paling cuma bilang ya semoga yang lagi menunggu itu segera dikabulkan, dan yang belum insyaallah itulah itu aja. Ya mata slide itu bu kadar inşallah sonraki videoda güzel video geliyor. Çünkü Olin'de sadece hafta sonu video yapabiliriz, tamam. Cuma minggu doang. Evet, o zaman sonraki güzel videolarda görüşürüz.